Bantahan menohok pasangan Shirley Juanda dan Sarbin Sehe terhadap permintaan diskualifikasi di Pilgub Maluku Utara, Pilkada 2024. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, nomor urut 4, yaitu pasangan Shirley Juanda dan Sarbin Sehe membantah berbagai argumentasi yang sebelumnya disampaikan oleh 3 pasangan calon yang meminta pasangan Shirley Juanda dan Sarbin Sehe didiskualifikasi. Bantahan dari pasangan Shirley Juanda dan Sarbin Sehe disampaikan pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara di Mahkamah Konstitusi, Panel 3, yang dipimpin Hakim Konstitusi Arif Hidayat, bersama Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih pada Rabu, 22 Januari 2025. Bantahan dari pasangan Shirley Juanda dan Sarbin Sehe ini disampaikan melalui kuasa hukumnya, Denny Indrayana, sebagai berikut. Terkait pemeriksaan kesehatan terhadap calon gubernur Maluku Utara, nomor urut 4, Shirley Juanda yang dinilai diperlakukan istimewa. Yang pasti ini terkait dengan situasi dan kondisi saat itu. Tadi sudah sangat detail dijelaskan oleh termohon tanggal-tanggalnya. Kami tidak ingin mengulang, tapi barangkali yang kami ingin tegaskan adalah tragedi di 12 Oktober yang harus dikontekskan. Mengapa kemudian ini menjadi penting? Di mana ada kecelakaan meledaknya kapal yang menyebabkan Bapak Beni Laos meninggal dunia. Dan kemudian waktu yang diberikan untuk penggantian itu di tanggal 14 Oktober, KPU mengeluarkan SK KPU 54 2024. Waktunya hanya 12 Oktober sampai 23 Oktober. Hanya lebih kurang 10 hari. Itu pun 2 hari sudah hilang karena tanggal 14 Oktober ini kronologisnya. Jadi dalam 10 hari harus bergerak cepat. Pada saat yang sama Ibu Shirley harus melakukan perawatan intensif akibat luka bakarnya yang serius. Kami tidak mengulang, tapi kami ingin tegaskan di halaman 14 yang mulia, keputusan KPU RI 1090/2024 tentang pedoman teknis pemeriksaan kesehatan pada dasarnya mengatakan kriteria utama untuk penetapan rumah sakit adalah kemampuan infrastruktur dan sumber daya manusia dan lokasi yang mudah diakses. Yang mulia, sama-sama kita pahami rumah sakit RSPAD Gatot Subroto memenuhi kriteria itu, bahkan kita sama-sama mahfum tes kesehatan Capres dan Cawapres juga dilaksanakan di RSPAD tersebut. Yang mulia, ada argumen yang mengatakan di slide 15 bahwa tidak mungkin lolos tes kesehatan karena baru mengalami kecelakaan. Kelihatannya ini pemahaman yang keliru atas pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pilkada, terutama pada bagian mampu secara jasmani. Mampu secara jasmani bukan berarti tidak sakit, tidak sedang sakit. Apalagi memang di sebelah kanan bukti PT 29 sudah ditegaskan dalam keterangan sertifikasi dokter, ada penjelasan yang kami beri kotak merah yang mulia, persyaratan calon gubernur Maluku Utara berbadan sehat dengan catatan luka bakar. Derajat 2. Derajat 2 yang mulia. Saya tadi cek derajat 1 yang paling parah, derajat 2 itu 3 yang paling parah, 2 diantaranya 1 yang relatif tidak terlalu parah. Argumentasi ketiga, ada pemohon mengatakan sedang di Jakarta sehingga tidak bisa mengurus SKCK di Maluku Utara sebagai syarat calon. Yang mulia, argumentasi ini tidak membaca peraturan Kapolri nomor 6 2023 yang memungkinkan SKCK secara online. Pasal 4 ayat 1 juga argumentasi harus dilakukan tes urin di Polda, tidak tepat. Tes urin sudah dilakukan di RSPAD dan dikeluarkan surat keterangan bebas narkoba oleh BNNP bukti PT 35. Argumentasi yang keempat, Bawaslu tidak adil karena menolak sengketa pemilihan para pemohon, kami anggap dibacakan karena ada argumentasi daluarsa, kedudukan hukum, dan tidak tepat memilih forum. Yang paling tepat di slide, yang paling penting yang mulia, argumentasi kami di slide 18. Penting memang prosedural tes kesehatan itu, dan dalam bacaan kami berbagai landasan hukumnya sudah dipenuhi oleh termohon KPU Provinsi. Kalaupun tidak, anggaplah tidak, quote non,
ada dua faktor yang harus diperhatikan. Secara faktual ada tragedi kecelakaan yang harus dilihat konteksnya, sehingga kemudian segala sesuatunya dilaksanakan di SPAD misalnya. Dan secara konstitusional yang lebih penting daripada prosedural yang dipersoalkan itu adalah the rights to be candidate. Terkait tuduhan pejabat di Provinsi Maluku Utara dan aparatur sipil negara bertindak tidak netral di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Bicara tentang Sekda yang mulia, kami menyampaikan apa adanya. Memang Pak PJ Sekda mengirim foto ke grup IKPMII Maluku Utara, bukan grup ASN. Kami jadikan bukti PT 39. Klarifikasi PJ kami jadikan bukti, memang ada kesalahan kirim, langsung dihapus. Bawaslu merekomendasikan pelanggaran etika, bukan netralitas. Ini bukti PT 41 dan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pihak terkait. Argumentasi kedua yang mulia, keterlibatan ASN Kementerian Agama Maluku Utara, ini diajukan oleh pemohon 251 dan 245. Kalaupun iya yang mulia, kalaupun iya, hanya terdapat satu pegawai Kementerian Agama Halmahera Utara yang terbukti melakukan pelanggaran. Bawaslu merekomendasikan pelanggaran etika, bukan netralitas ASN. Pun lagi-lagi tidak ada kaitannya dengan pihak terkait yang bersangkutan. Selanjutnya, argumentasi ketiga, terkait intervensi dan keterlibatan seluruh kepala sekolah yang mulia, ini diajukan oleh pemohon 251. Tidak ada dalam tim kampanye kami seorang yang bernama Sibang Iskandar sebagaimana didalilkan. Pihak terkait tidak mengenal yang bersangkutan. Bukti P250 dari pemohon berupa rekaman yang diajukan pemohon 251 tidak dapat diverifikasi siapa yang tersebut di situ. Kami mencoba menizage dan bahkan penerima telepon juga berkali-kali berusaha memverifikasi siapa yang menelepon. Yang ditelepon hanya satu kepala sekolah berdasarkan bukti itu, yaitu SMA 12. Tidak sebagaimana didalilkan sekolah se-Maluku Utara. Hanya satu yang mulia. Terkait pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, nomor urut 4, pasangan Shirley Juanda dan Sarbin Sehe, tidak mengikuti tahapan uji publik. Iya. Tidak mengikuti uji publik sudah sampaikan di slide 24. Kami hanya ingin tegaskan, bukan saja dia ini keliru karena Undang-Undang 1 2015 yang mensyaratkan itu sudah dicabut. Tadi disebutkan dengan Undang-Undang Pilkada, tapi sebenarnya sebelumnya berdasarkan Undang-Undang 8 2015 ketentuan itu sudah dihapus, sehingga dalilnya kemudian menjadi tidak relevan lagi. Terkait praktek politik uang yang dituduhkan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, nomor urut 4, pasangan Shirley Juanda dan Sarbin Sehe. Pembagian uang yang didalilkan oleh pemohon 251, bukti P251 tidak dapat dikonfirmasi siapa orangnya, pihak terkait sama sekali tidak mengenal orang tersebut. Ada kemungkinan yang mulia video sengaja dibuat karena dilakukan setelah masa kampanye, bubar di lapangan terbuka. Yang penting di kota Ternate justru pemohon 251 yang mendalilkan memperoleh suara paling tinggi. Ini bukti PT 45. Bagaimana dengan pembagian uang di Kabupaten Morotai yang diajukan pemohon 245 next? Hanya berupa pointer dalil yang mulia, tanpa mengurai lokasi, pelaku, dan lain-lain. Ketika kami inzage juga tidak ditemukan bukti mengenai dalil ini. Yang ketiga, pembagian uang se-Maluku Utara dengan modus sebagai saksi yang mulia. Ini diajukan pemohon 245. Bukti P10 menunjukkan data saksi di Kabupaten Halmahera Utara. Ini satu kabupaten yang mulia. Kalaupun benar tidak masif sebagaimana disyaratkan untuk 10 kabupaten kota. Honor saksi yang didalilkan 250.000 sampai 500.000, kalaupun benar yang mulia, itu sebenarnya adalah honor saksi yang dalam konteks pemilu 2019 saja sudah dianggap hal yang dilakukan. Yang mulia, bantuan langsung ke tempat ibadah didalilkan oleh pemohon 245, lagi-lagi hanya berupa pointer dalil tanpa mengurai lokasi, pelaku, dan lain. Ketika kami inzage tidak menemukan bukti, lagi pula yang mulia, almarhum Beni Laos dan Ibu Shirley memang sering memberikan bantuan ke tempat ibadah, masjid dan gereja jauh sebelum pelaksanaan pilkada. Jadi
Kalau itu pun didalilkan, memang beliau seperti itu. Yang mulia, seperti itu dalam makna bentuk kepedulian sosialnya. Terkait penggunaan nama calon gubernur nomor urut 4 dengan menggunakan nama Shirley Laos pada alat peraga kampanye. Pemohon 251 menyoal penggunaan nama Shirley Laos dalam spanduk. Mungkin kenapa tidak Shirley Juanda begitu. Satu, tidak ada regulasi yang dilanggar, yang mulia. Saat Inzage, dalil ini bukti yang diajukan oleh pemohon kosong. Jadi buktinya P252. Tapi di P252 itu tidak ada bukti, kosong. Lagi pula, nama Laos memang adalah nama almarhum. Sebagaimana kita lihat di Jakarta juga ada Bang Dul, ada Mas Pram sebagai bagian dari strategi kampanye, atau pemohon sendiri menyingkat namanya menjadi HAS, bukan nama lengkap. Terkait ketidakhadiran pasangan calon gubernur nomor urut 4, Shirley Juanda, tidak hadir saat pendaftaran pengganti calon gubernur. Shirley Juanda dianggap tidak hadir saat pendaftaran cagup pengganti. Ini tidak ada dalam permohonan, tapi disampaikan dalam persidangan secara lisan sehingga kami ingin juga tanggapi. Faktanya, yang mulia, Ibu Shirley hadir secara online. Bukti PT51. Calon wakil gubernur hadir, yang mulia, secara offline. Dan kehadiran secara online ini dimungkinkan berdasarkan lampiran keputusan KPU 1229 tahun 2024 halaman 21 yang mengatakan harus hadir kecuali ketidakhadiran disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Bukti PT52 ada surat keterangan dari rumah sakit, yang mulia, bahwa yang bersangkutan memang sedang dalam perawatan intensif akibat luka bakar yang serius derajat 2 tadi. Terkait data pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara yang dinilai oleh pihak pemohon tidak valid. Yang mulia, tentang NIK, tadi sudah dijelaskan, kami ingin beri penegasan, yang mulia, di slide 38. Yang mulia, selain bahwa di Undang-Undang Adminduk pasal 13, di pasal 38 PP 102 2012 ditegaskan memang bahwa NIK itu seumur hidup. Nah, kami ingin buktikan saja, yang mulia, dua saja, bahwa kalaupun kode NIK Maluku Utara itu 82, bukan berarti kode 91, itu kode yang di atas, yang mulia, itu Papua, bukan penduduk Maluku Utara. Jadi NIK-nya tetap 91, tapi sudah berdomisili di Maluku Utara. NIK-nya tetap, karena seumur hidup. Begitu juga yang di bawah, bukti PT 67, ini 74, itu adalah NIK Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi orangnya sudah berdomisili di Maluku Utara. Kenapa NIK-nya kemudian dijadikan dasar bahwa ini bukan pemilih Maluku Utara? Karena ketidakpahaman bahwa NIK itu seumur hidup, orangnya bisa berpindah-pindah. Selain menyampaikan bantahan terhadap argumentasi para pihak pemohon, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, nomor urut 4, pasangan Shirley Juanda dan Sarbin Sehe melalui kuasa hukumnya, juga menyampaikan terjadinya politik sara yang dialami pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, nomor urut 4, pasangan Shirley Juanda dan Sarbin Sehe. Bahwa sebenarnya pihak terkait mengalami kampanye yang sara yang sangat serius, kaitannya dengan yang beliau gender, perempuan, etnis, dan agama. Kami tidak jelaskan secara rinci, yang mulia. Ada bukti PT 69, PT 68, PT 70 yang sebenarnya sangat mengganggu pemilu kita yang harusnya tidak menyinggung masalah sara, dan tentu itu menjadi tidak adil jika dibiarkan. Demikianlah dulu dinamika pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Terkait bantahan dari pihak terkait terhadap argumentasi pihak pemohon. Pada sidang perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara di Mahkamah Konstitusi, Pilkada 2024. Bila berkenan mohon masukan, pendapat, maupun opininya dapat dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila terdapat
ketidaksesuaian data, dan pengucapan. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.